Pertama-tama kita tambahkan router. Routernya itu yang jenis 2811. Jangan sampai salah ya. Karena kalau salah mungkin akan terjadi kesalahan untuk seterusnya. Jadi kita ikuti tutorialnya saja 2811 menggunakannya. Nah, berikutnya kita tambahkan switch dengan jenis 2950 strip 24. Jangan sampai salah ya. Kita tambahkan switch 4 seperti routernya 4. Nah, yang terakhir kita tambahkan IP pon. Setiap switch dipasang IP pon 2 biji. Pasang IP pon. Pasang IP pon sampai selesai. Nah, jika sudah, masing-masing IP pon tuh kan belum aktif. Nah, kita masukkan itu. Ibaratnya kayak colokin listrik ya biar hidup teleponnya. Kita masukin itu kabelnya ke dalam IP ponnya seperti cara yang di video ini. Kalian tinggal ikuti saja. Nah, jika sudah nyala semua IP ponnya, kita masukkan kabel menggunakan kabel listrik saja ya agar lebih singkat waktu. Berikutnya kita pasang kabel dari router ke switch. Dengan kabel listrik juga sama. Jangan lupa ya, router yang urutan kedua dan ketiga ditambahkan port agar portnya bertambah. Ditambahkan dengan port yang NM strip 1FE2W. Jangan lupa sebelum dipasang dimatikan dulu, lalu setelah dipasang dinyalakan lagi. Setelah itu pasang kabel dari router awal ke router 2, dari router 2 ke router 3, dan sampai router 4. Berikutnya kita konfigurasi di CLI di switch ya, switch pertama. Pertama conf T, lalu enter, kedua INT rank FA 0/1 strip 24. Yang seterusnya ya kalian bisa lihat aja lah pekerjaan saya gimana, biar saya nggak belibet ngomongnya. Masing-masing switch kita konfigurasi seperti ini ya. Oh iya, untuk kalian yang Cisco-nya mungkin tidak bisa kebuka, kalian mungkin bisa matikan dulu internet yang ada di laptop atau PC kalian itu, internetnya matikan dulu. Nah, setelah itu masuk Cisco. Pastikan itu bisa 100%. Nah, udah selesai konfigurasi di switch, kita lanjut konfigurasi ke router pertama. Pertama kita on kan ya pas ethernetnya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Kalian bisa lihat pekerjaan saya.
Untuk IP-nya kalian bebas ya, bisa masukkan sesuai kalian yang inginkan aja ya. Kalau saya ini kan soalnya seperti ini, jadi saya masukkan IP yang sama seperti soalnya. Maaf ya teman-teman, jika saya ngetiknya mungkin kurang lama atau kecepatan, kalian bisa pause-pause ya kalau pengen lihat urutannya. Ngejar waktu soalnya. Oh iya, setiap port itu berbeda-beda ya, tapi yang port saya gunakan tuh 2000 karena emang aturannya udah 2000. Jika sudah konfigurasi di router satu, kalian cek dulu ya di apa IP port-nya apakah sudah masuk nomornya. Jika belum, kalian ikuti cara ini. Potong itunya, copot kabelnya, lalu pasang lagi. Nah, kan jadi ada kan. Yuk, kita sudah memasuki konfigurasi di router yang kedua. Untuk konfigurasinya kurang lebih hampir sama ya, sama termasuknya sama kayak yang router satu, tapi ya beda di IP-IP-nya itu aja sih. Tapi urutan urutan perintahnya sama. Mohon maaf ya guys, ini ada typo sedikit, jadi incomplete comment. Buat kalian nih yang belum tahu, misalnya kalian ngetik perintah, misalnya option gitu kan. Kalian kalau udah ngetik OPT gitu, langsung klik tab itu langsung ketulis option ya guys.
Buat yang nggak tahu aja ya, pasti ya harusnya udah tahu lah kalau nyari-nyari tutorial sepertinya harusnya udah tahu ya. Anak TK aja masa nggak tahu. Di sini ya saya akan memasukkan nomor Epipon yang pertama 111, Epipon yang kedua 122, Epipon yang ketiga 211, Epipon yang keempat 222 dan seterusnya seperti itu ya guys. Sampai Epipon terakhir urutan nomornya seperti itu. 222 jadi 311, seterusnya jadi 322. Kita udah memasuki router yang kedua. Tadi kan satu, yang pertama kan router 0 ya. Terus satu, terus router 2. Berarti hitungannya udah konfigurasi router yang ketiga. Untuk perintahnya sama kayak yang tadi, beda IP-nya aja. Oh iya, kalau ada yang nggak tahu tuh no S1 no shutdown ya. No S aja udah langsung bisa di enter. Karena artinya tuh sama aja. Nah, sekarang lagi masukkan nomor 311, kemudian 2 322. Kalau udah berhasil tuh ada bacaan registered registered gitu ya. Berarti itu udah connect artinya. Nah, itu kan udah masuk kan? Nah, gitu udah masuk berarti. Berarti konfigurasi yang kita ketik dari tadi itu benar kalau sudah masuk. Router yang terakhir. Kita mendekati finish ya. Tapi nanti ada lagi sih. Kalau ini udah connect semua masih ada lagi konfigurasi yang belum kita ketik.
Guys, di sini ada nggak yang cita-citanya buat video remedi terus di-post di YouTube? Kalau ada ketik di komen ya. Udah lihat? Apakah sudah? Oh, ternyata belum. Nah, jika ada konflik seperti ini, kita bisa cepatkan waktu yang ada di pojok kiri bawah. Jangan banyak-banyak, sekali saja. Dan kalau masih belum berhasil, kita copot kabelnya lalu pasang lagi. Seperti itu ya kalau ada problemnya. Lihat? Nah, kan? Udah connect. Udah register berarti udah connect. Nah, bisa dilihat sudah nyambung. Nah, di sini tuh belum selesai ya. Jangan kira udah selesai. Ini belum selesai. Masih belum bisa telepon nyebrang nih kalau di sini. Kita harus konfigurasi supaya bisa nyebrang telepon dengan konfigurasi seperti di video ini. Sorry ya, ini ada typo dikit, jadinya invalid. Harusnya nggak pakai VLAN. Doain ya guys, semoga ini konfigurasinya nggak gagal. Udah hampir selesai misalnya. Semoga bisa. Untuk router pertama kita sudah konfigurasinya. Yang router kedua nih, sekarang lagi. Seperti tadi ya, perintahnya cuma seperti biasa, beda di IP-IP-nya aja.
Sudah selesai, kita masuk ke router 3 dengan perintah yang sama seperti tadi. Beda di IP saja. Jil, lagi bikin video. Dan memasuki router yang terakhir. Nah, ini udah deket nih sama finish nih. Dan lagi kita tinggal cek teleponnya bisa apa enggak IP port. Semoga aja bisa ya. Oh iya guys, di sini saya pengen ngasih tahu info juga ya. Kalau kalian salah masukin IP atau apapun lah, depannya perintahnya tinggal kalian tambahin no. Misalnya session target IP4, IPv4, kalian depannya tinggal tambahin no, jadi no session target IP4. Dijamin tuh kehapus ya IP-nya, jadi kalian masukkan yang benar. Nah, di sini kita lagi tahap apa namanya? Ngecek apakah bisa teleponnya. Bismillah, 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 bismillah. 422. Nah, kalau udah kedip-kedip gitu bisa ya. Atau kita lihat aja kalau ring out itu bisa ya. Alhamdulillah, connect, bisa telepon. Nah, terus kita cek lagi. Nah, kalian bisa cek untuk jadi apa enggaknya tuh kita baca ring out-nya aja. Kalau ring out tulisannya berarti berhasil. Ini itu untuk mempersingkat waktu ya, sama aja kok hasil ditunjukin juga ring out hasilnya. Pindah ke IP phone yang ketiga. Kita cek apakah semuanya bisa ditelepon. Bisa, bisa ring out, bisa ring out, ring out, ring out. Nah, bisa berarti bisa semua ya. Nah, untuk seterusnya kita cek yang di IP phone yang ke-5. Bisa ring out? Ya, bisa. Berikutnya di switch yang terakhir, IP phone ke-7 ya. Bisa ring out? Yes, ring out, ring out. Nah, berarti bisa semua ya. Alhamdulillah, nggak sia-sia buat video panjang kayak gitu. Ini tuh saya cuma ngasih untuk memperjelas aja ya IP-IP-nya.
Nah, tuh udah kelihatan tuh buat yang tanya kalau ketutupan.